Jian yang pemimpin Departemen Perencanaan Grup Xiaoyi. Mengyan. 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 Wang Deming suami, Jian Mengyan. Mengyan. Kakak Demin jangan sedih. Mengyan, Kakak Demin dan aku di sini untuk mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. Tang Lina teman Jian Mengyan. Kanker stadium akhir sudah begitu lama. Si brengsek ini akhirnya akan menghembuskan napas terakhirnya. Kakak Demin dengan Mengyan tiada. Kita akan punya lebih dari 7 juta uang asuransi. Mari kita tunggu sebentar. Ini akan sepadan. Kamu benar. Aku akan memberimu cincin berlian sebesar ini. Bagaimana kalau sebagai hadiah pernikahan? Benarkah? Kakak Demin kamu baik sekali. Tentu saja. Selain cincin berlian, aku ingin hadiah lain. Bicaralah. Aku ingin gelangnya. Gelang ini dari ayahnya yang meninggal muda. Dia memberikannya padanya sebelum dia meninggal. Ini sama sekali tidak bernilai. Dia memperlakukannya seperti harta karun. Mengapa kamu menginginkan ini? Aku hanya menginginkannya itu saja. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini ambillah. Ini adalah hal terakhir yang ayahku tinggalkan untukku. Tolong jangan ambil ini dariku. Kamu berani melawan. Mengyan, suamimu hartamu, gelangmu, dan uang asuransi setelah kematianmu. Semuanya milikku. Jika benar ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Tidak. Bagaimana aku bisa ada di sini? Bukankah aku sudah mati? Mengyan. 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 Kamu bermalas-malasan di tempat kerja tidur dan bermimpi buruk. Mengyan. Di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi sahabatmu. Enya. Dasar binatang, jangan sentuh aku. Jiang Mengyan. Apa kamu gila? Mengyan, kakak Demin sangat baik padamu. Bagaimana bisa kamu di depan begitu banyak orang memukulnya? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiang Xiaolong Presiden Grup Xiaoyi. Wang Deming. Ini kantor. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Presiden Shane. Ini adalah masalah pribadi antara Mengyan dan aku. Tolong jangan ikut campur. Masalah pribadi. Jika aku tidak salah, kalian berdua belum menikahkan. Belum menikah. Wang Demin dan aku belum menikah. Rambutku masih ada. Langit punya mata. Memungkinkanku untuk hidup lagi. Kali ini, aku akan memastikan kalian semua mati dengan mengenaskan. Lama. Begitukah? Kenapa saya tidak tahu? Kamu bahkan bisa memecat saya. Pakaiannya semua merek desainer bukan? Apakah kompensasi Zhao Ying sebagus itu? Seorang magang juga bisa membeli pakaian semahal itu. Mengyan muda dan cantik. Dia pasti punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Tentu saja, dia tidak hidup dari gaji pas-pasan. Sepertinya dia dipelihara oleh seorang pria tua.
dan masih berani berpakaian seperti ini, dan datang ke sini untuk pamer. Nana, selamat ulang tahun. Terima kasih. Nana, aku terlambat. Kakak Demin, Begitu banyak wanita cantik di sini. Ini Nana. Selamat ulang tahun. ini kotak perhiasan dari Dazzle bukan? Aku tahu anting-anting ini. Ini koleksi baru musim ini. Sangat mahal. Nana, apakah ini temanmu? Sangat murah hati. Dia seorang rekan kerja dan juga seorang teman. Kakak Demin, terima kasih atas anting-anting yang kamu berikan padaku. Tapi itu sedikit terlalu berharga. Aku merasa malu untuk menerimanya. Ini hanya sepasang anting. Asalkan kamu menyukainya. Jin Mengyan, bahkan rekan kerja tahu bahwa hadiah melambangkan ketulusan. Dan kamu hanya mengirim satu buket bunga. Apa kamu tidak malu? Hadiah apa yang saya berikan tidak ada hubungannya denganmu. Dasar bajingan, sudah terlalu lama aku tidak memberimu pelajaran. Kamu mencari masalah bukan? Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Memang kita semua teman sekelas, jangan berlebihan. Tang Lina memanipulasi orang-orang ini. Dia menindas saya selama 4 tahun penuh. Dan sekarang dia berpura-pura menjadi orang yang benar. Keluar untuk membelah saya. Sepertinya pesta hari ini juga sengaja diatur olehnya kan? Nana, kamu terlalu baik. Kamu sangat baik padanya. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Di hari sepenting ulang tahunmu, dia hanya mengirim seikat bunga lusuh untuk sekadar memberi. Jika itu aku pasti sudah mengusirnya sejak lama. Tepat sekali Nana. Kamu duduk dan lihat saja. Hari ini kami akan melakukannya untukmu. Beri dia pelajaran yang bagus, agar dia ingat. Nana, kamu baik-baik saja. Kakak Demin, aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Kenapa kamu tidak pergi mengambil obat untukku? Baik. Jin Mengyan, jika kamu tidak ingin dipukuli hari ini, maka gunakan mulutmu untuk mengambil semua dadu ini. Bagaimana? Jin Mengyan, bukankah kamu yang terbaik dalam hal itu saat kuliah? Mengambil dadu dengan mulutmu. Aku juga sudah lama tidak melihat adegan-adegan ini. Aku bahkan sedikit merindukannya. Bagaimana jika saya tidak mau? Tidak. Apa kamu pikir kamu punya pilihan? Apa kamu masih ingat saat kuliah? Bagaimana kita menghukumnya? Tentu saja aku ingat. Guyur seluruh tubuhnya dengan air dingin. Kunci dia di kamar mandi semalaman. Jian Mengyan, kamu dengar itu kan? Dengan begitu banyak orang di KTV, jika kamu tidak ingin keluar dalam keadaan basah kuyup, maka ambil dadu itu. Saya benar-benar penasaran. Kamu menindas saya selama 4 tahun penuh di kampus. Sebenarnya untuk apa kamu masih berani berpura-pura polos? Orang sepertimu, seorang simpanan yang ikut campur dalam hubungan orang lain. Kami memukulmu untuk menegakkan keadilan. Nyonya simpanan, kalian perlu menjelaskan. Hubungan siapa yang saya ganggu sebenarnya? Meng. Begitu banyak waktu telah berlalu sejak saat itu. Jangan terus memikirkannya lagi. Mengyan mungkin sudah lupa sejak lama. Jangan berpura-pura baik. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Nana, Jiang Mengyan, kamu terlalu jahat. Nana sangat melindungimu. Bagaimana bisa kamu mendorongnya? Pria tampan. Kamu baru sekarang melihat warna aslinya? Tepat sekali. Saat kuliah Jin Mengyan tidak hanya mencuri, tapi juga dengan sadar menjadi simpanan. Jika dia tidak begitu menjijikkan, mengapa kami akan menargetkannya? Aku tidak menyangka Jiang Mengyan adalah orang seperti itu. Sepertinya putus dengannya adalah keputusan yang tepat. Jika Nena tidak selalu melindungi Jiang Mengyan, dia pasti sudah putus sekolah sejak lama tidak sanggup menanggungnya. Sekarang dia mendapatkan seorang pria tua kaya, dan berpikir dia telah berubah dari burung pipit menjadi burung finik. Siapa bilang dia menempel pada pria tua kaya? Bukankah itu jelas bagi siapapun yang punya mata? Jika bukan karena menjual dirinya, bagaimana mungkin seorang magang sepertinya mampu membeli semua merek desainer ini? Ngomong-ngomong, Nana lah yang merekomendasikannya untuk pekerjaan ini. Benar Nana? Direkomendasikan. Nana, kenapa saya tidak tahu tentang ini? Seorang magang juga bisa merekomendasikan seorang pemimpin tim kepada perusahaan. Apa yang kamu bicarakan? Magang apa? Nana jelas seorang pemimpin tim. Xiaoying Group kami tidak pernah memiliki pemimpin tim bernama Tang Lina. Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja Presiden Sheng. Kenapa Anda di sini? Bukankah kau bilang ingin mentraktirku makan malam?
Kebetulan aku senggang malam ini, jadi aku datang mencarimu. Sepertinya ini pria tua yang memelihara Jin Mengyan. Meskipun dia tidak tua, tapi seleramu benar-benar buruk. Bagaimana kamu bisa tahan dengan wanita menjijikkan seperti itu? Meng Beng berhenti bicara. Aku dengar kalian teman kuliah. Sepertinya suasana akademik di Universitas Haicheng benar-benar mengkhawatirkan. Orang macam apa yang mereka didik? Kamu pikir kamu siapa? Berani mengkritikku? Dia adalah presiden kita. Ini? Bagaimana dia bisa menjadi presiden semudah itu? Aku tidak tertarik mengomentarimu. Tapi kau memfitnah ketua tim departemen perencanaan kami, Jiang Mengyan. Sebagai presiden perusahaan, aku tentu saja memiliki kewajiban untuk melindungi reputasi karyawan kami. Apakah Jing Mengyan benar-benar seorang pemimpin tim? Lalu bagaimana dengan Nana? Aku tidak punya kisah terhadap karyawan non-resmi. Mengyan, hari ini ulang tahunku. Apakah kamu harus membuat suasana jati tidak menyenangkan? Tepat sekali. Itu masuk akal. Ini semua adalah karyawan perusahaan. Mengapa membedakan antara status tinggi dan rendah? Begitukah? Tapi barusan, ketika kamu mengejek saya, mengatakan saya hanya seorang magang, dan bahwa saya mendapatkan uang dengan menjual diri. Kamu tentu tidak memiliki sikap ini. Apa bagaimana kamu bisa mengubah wajahmu lebih cepat daripada membalik buku? Mengyan, bukan itu maksudku. Kau benar-benar salah paham. Apa maksudmu? Kamu tahu sendiri. Presiden Zheng, ayo pergi. Ngomong-ngomong, masalah kau menindas teman sekelas di kampus. Aku akan meminta seseorang menyelidikinya secara menyeluruh. Jadi bersiaplah. Ayo pergi. Kencan dengan seseorang seperti itu, tidak mungkin dia sebenarnya orang seperti itu. Kamu bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Dia datang, dia datang. Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah perbuatan Tang Lina lagi? Mengyan, masalah ini sudah jati begitu besar. Kamu baik-baik saja. Aku sangat khawatir padamu. Ada apa? Apakah mereka semua datang ke perusahaan untuk membuat masalah? Siapa-siapa yang datang ke perusahaan untuk membuat masalah? Jiang Mengyan, kenapa kau masih di sini? Apa kau tidak tahu? Karena alasan pribadimu. Berapa banyak dampak negatif yang kau timbulkan pada perusahaan? Xiao Shenmao, Direktur Grup Xiao Ying. Sekarang orang-orang membuat masalah di perusahaan. Keluar sekarang. Direktur Xiao, bolehkah saya bertanya apa sebenarnya yang terjadi? Ini sudah menjadi trending di pencarian populer. Dan kau masih berpura-pura tidak bersalah di sini, bukan? Jika kau ingin tahu, lihat saja sendiri. Kali ini, perusahaan terkemuka Xiaoying Group, karyawati cantiknya saat ini, dilaporkan pernah menjadi pihak ketiga saat kuliah, memiliki catatan pencurian. Seruan publik kepada Xiaoying Group, jika Anda tidak memecat orang ini, jangan takut, kami akan datang ke pintu masuk perusahaan Anda setiap hari, dan melempar telur busuk. Itu tidak benar. Itu tidak benar, Direktur Xiao. Semua rumor daring ini adalah palsu. Direktur Xiao, perusahaan tidak bisa karena hal seperti itu. Masalah yang tidak jelas. Memecat saya. Kenapa perusahaan harus percaya padamu? Oh ya, bukankah kalian berdua teman kuliah? Kau beritahu kami, apakah rumor online itu benar atau salah? Direktur, aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, aku takut Mengyan akan menyalahkanku. Lihat apa yang mereka katakan online memang benar. Dia mencuri barang-barang teman sekamarnya di universitas. Dia jelas tahu pria itu punya pacar, dan masih mengiriminya surat cinta. Betapa tidak tahu malunya. Tepat sekali. Wanita seperti ini seharusnya sudah dipecat dari perusahaan sejak lama. Tepat sekali. Tang Lina benar-benar memiliki taktik yang bagus. Apa yang kamu lakukan sendiri? Bagaimana bisa kamu menyalahkan Nana? Cukup. Masih berani berpegangan pada perusahaan dan menolak pergi. Keamanan. Apa yang kamu lakukan? Wanita tak tahu malu. Usir dia. Ya, pergi. Saya tidak melakukannya. Lepaskan saya tidak akan pergi. Direktur Xiao, kenapa Anda memecat saya? Berhenti bicara omong kosong di sana. Kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah sekarang. Mana buktinya? Aku... Tidak ada bukti. Kalau begitu, keluar. Aku punya bukti. Tuan Sheng, kenapa Anda di sini? Bagaimana kami bisa mengganggu Anda dengan masalah sekecil ini? Masalah ini sedang menyebabkan kegaduhan besar di internet. Ini sudah berdampak signifikan pada perusahaan. Aku akan meminta seseorang menyelidiki. Aku sudah mendapatkan buktinya. Bukti tidak bersalahnya Jiang Mengyan. Aku akan segera mengeluarkan pernyataan publik. Yang lain lanjutkan bekerja. Cepat lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Baik.
Tidak mungkin. Saya difitnah selama 4 tahun penuh, dan tidak ada bukti yang ditemukan. Zheng Xiaodong menyelesaikannya begitu cepat. Jiang Mengyan, ikut aku sebentar. Baik. Reputasi Jiang Mengyan sudah hancur. Namun Presiden Zheng masih bersedia mempercayainya. Kenapa? Oh iya. Magang itu. Kau kemari juga. Cepat pergi. Baiklah Presiden Zheng. Hati-hati Presiden Sheng. Izinkan saya memperkenalkan diri. Pengacara Song, pengacara Departemen Hukum Xiaoying. Saya adalah pengacara dari Departemen Hukum Xiaoying. Nama keluarga saya Song. Sengketa ini, saya akan mewakili Xiaoying Group dalam berkomunikasi dengan kalian semua. Ini antara kami dan Jiang Mengyan. Apa hubungannya dengan Xiaoying Group Anda? Benar, dan Anda bahkan mengirimi kami surat pengacara. Siapa yang ingin Anda takuti? Kami masih harus bekerja. Akankah Xiaoying Group Anda bertanggung jawab atas upah kami yang hilang? Nona Meng, menurut penyelidikan kami, artikel daring itu diunggah oleh Anda. Apakah itu benar? Ibu Wang dan Ibu Li, juga sebagai orang dalam, meninggalkan komentar di bawah artikel. Bersaksi untuk Nona Meng. Karena artikel itu melibatkan Xiaoying Group, wajar bagi kami untuk mengirimkan surat peringatan pengacara kepada Anda semua. Itu masuk akal, rasional, dan legal. Baiklah, kalau begitu mari kita bicara. Apakah Anda mencoba membuat kami menghapus semua artikel? Aku memberitahumu tidak mungkin. Bukan itu maksud kami. Justru sebaliknya, kami sudah mengambil tangkapan layar artikel-artikel itu dan menyimpannya. Semua itu akan diserahkan ke pengadilan sebagai bukti di kemudian hari. Pertama, mengenai insiden pencurian Nona Jiang Mengyan. Terduga korban adalah orang ini, Nona Li Zingi. Apakah itu benar? Itu aku. Anda mengunggah daring yang mengklaim bahwa Nona Jiang yang sekamar dengan Anda mencuri kalung Dazzle dari Anda. Namun menurut penyelidikan kami, semua toko utama Dazzle di kota ini tidak memiliki catatan pembelian Anda. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Semua toko utama. Xiaoying Group benar-benar mengesankan. Aku membeli ini online. Kalau begitu tolong tunjukkan pesanan elektronik Anda. Sepertinya aku salah mengingat. Itu adalah kalung yang diberikan oleh seorang teman kepadaku. Lalu siapa yang memberikannya kepada Anda? Anda tidak akan melupakan itu, bukan? Sejauh yang saya tahu, kalung Dazzle tidak murah. Tidak mungkin orang asing yang memberikannya kepada Anda, bukan? Ini adalah masalah pribadi kami. Kami sepertinya tidak punya kewajiban untuk memberitahumu, bukan? Baiklah, dan Anda, Nona Meng, Anda mengklaim dalam artikel itu bahwa Jiang Mengyan mengetahui Anda punya pacar. Mengirim surat cinta kepada pacar Anda yang menyebabkan putusnya hubungan Anda. Pacar Anda di tahun kedua kuliahnya mengajukan permohonan ke sekolah untuk menjadi mahasiswa pertukaran dan pergi ke luar negeri, bukan? Benar sekali. Apakah kamu sudah gila? Saya bahkan tidak tahu nama pacarmu. Menurut penyelidikan kami, pacar Nona Meng selama tahun pertamanya adalah Kiming dari tim basket sekolah. Dia sekarang sudah menetap di luar negeri. Kiming. Aku sama sekali tidak punya kesan tentang dia. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Aku... Tolong tenang. Kami sudah mendapatkan informasi kontak Tuan Qi. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Sebaiknya kita dengar apa yang dia katakan. Halo Tuan Qi, saya seorang pengacara dari Departemen Hukum Xiaoying Group. Mengenai masalah daring baru-baru ini, ya Tuhan, saya benar-benar muak. Apakah si memang gila? Omong kosong apa yang dia sebarkan daring. Dia membuat saya menjawab panggilan tak terhitung hari ini. Sangat menjengkelkan. Kami sungguh minta maaf karena mengganggu Anda. Tapi mengenai kejadian tahun itu, bisakah Anda menceritakannya lagi kepada kami? Siapa namanya itu Jiang Mengyan? Saya sama sekali tidak mengenalnya. Saya dan Meng Meng putus hanya karena saya sudah bosan. Saya tidak ingin menjalin hubungan lagi. Lagi pula di paruh kedua tahun itu saya sudah bersiap untuk pergi ke luar negeri. Dan dia terus-menerus membuat keributan. Bagaimana saya bisa punya energi untuk menghadapinya? Kamu bohong. Dulu hubungan kita sangat baik. Jika bukan karena Jiang Mengyan ikut campur, bagaimana mungkin kamu meninggalkanku dan pergi ke luar negeri? Aku pribadi melihat Jiang Mengyan memberimu surat cinta. Apa yang kamu katakan jelas membelanya.
Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Anda masih gila seperti dulu. Siapa yang bisa tahan dengan Anda? Saya memang menerima surat-surat cinta ini. Tapi nama pengirimnya adalah seseorang bernama Tanglina. Aku ingat sekarang, saat aku kuliah dulu, aku memang pernah membantu Nana mengantarkan surat cinta kepada seorang anak laki-laki di tim basket. Tapi Nana bilang dia sendiri terlalu malu. Jadi orang itu adalah kamu. Ya, itu saya. Saya menolaknya. Ada cukup banyak orang di sana. Sangat ramai. Tuan Ki, bisakah Anda bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan hari ini? Bertanggung jawab. Tentu saja saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Tolong ingat untuk membantu saya mengklarifikasi ini. Saya tutup telepon sekarang. Dasar bajingan. Kamu sengaja membuatku melihat Jin Mengyan memberikan surat cinta kepada Kiming. Jadi kamu yang menulis surat itu. Kamu sangat jahat. Apa hubungannya itu denganku? Aku tidak pernah mengatakan surat cinta itu ditulis oleh Jin Mengyan. Siapa yang salah jika kamu salah paham? Bagus sekali. Sekarang kamu sudah belajar membalikan keadaan dan menyalahkanku. Aku akan merobek wajahmu. Cukup. Ini adalah Shaoying Group. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak lancang di sini. Orang terakhir adalah Nona Wang Jinsi. Situasi Anda relatif sederhana. Menyebarkan rumor dengan mengikuti tren. Kami akan langsung mengajukan gugatan terhadap Anda. Anda boleh pergi sekarang. Tidak. Aku melakukan apa yang mereka suruh. Mengapa hanya aku yang digugat? Mengapa tidak menggugat mereka? Apa maksudmu dengan ini? Begitulah. Kekacauan yang kamu sebabkan ini. Mengapa aku harus menanggung kesalahan? Jika aku membongkar mereka, bisakah kamu melepaskanku? Bisa dipertimbangkan. Dia bahkan tidak punya kalung Dazzle. Saat itu dia meminjam banyak pinjaman online untuk membeli tas dan semacamnya, dan tidak bisa membayarnya kembali. Jadi dia berencana menggunakan alasan ini untuk menipu Jin Mengyan demi sejumlah uang. Tapi Jin Mengyan sama sekali tidak termakan. Lalu dia sendiri tidak tahan dan menyebarkan rumor secara luas di sekolah bahwa Jin Mengyan mencuri kalungnya. Dasar kau bajingan. Diam. Kau yang mengajariku ini. Apa kau sudah lupa? Kau bisa memeriksa catatan pinjaman darinya. Aku bersumpah semua yang kukatakan itu benar. Bisakah kau melepaskanku? Aku saat ini seorang guru di sekolah itu. Jika aku digugat, aku akan kehilangan pekerjaanku. Nona Jian, bagaimana pendapat Anda? Wang Jinsi, kau jelas tahu aku dijebak. Pernahkah kau berpikir bahwa aku juga akan kehilangan pekerjaanku karena fitnahmu? Aku salah, aku benar-benar salah. Aku bisa menjelaskan. Tolong lepaskan aku kali ini. Tidak perlu. Masalah ini telah berdampak buruk pada grup. Untuk mengklarifikasi situasi grup, sudah melakukan siaran langsung seluruh prosesnya menggunakan akun resminya. Sungguh tidak bisa dipercaya betapa mudahnya rumor menyebar. Namun menyanggahnya sangat melelahkan. Apa hanya aku yang berpikir Presiden Zheng dari Zhaoying sangat tampan? Karena masalah ini sudah diklarifikasi. Silakan pergi semuanya. Tanglina, serahkan pekerjaanmu dan pergi. Presiden Zheng, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kamu memecatku? Baru saja di kantor. Kata-kata ambigu yang kau ucapkan itu, bukankah itu milikmu? Kau sengaja mengarahkan opini publik dan membingungkan publik, dan kau masih bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku disesatkan oleh mereka. Mengyan, kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu mempercayaiku sekali lagi saja? Jika Tanglina kehilangan pekerjaannya sekarang, Wang Demin mungkin tidak akan tertarik padanya lagi. Presiden Zheng menurutku, Nana dan masalah ini memang tidak memiliki hubungan langsung. Kalau tidak Presiden Zheng tolong beri dia kesempatan lagi. Kau yakin? Aku harap Presiden Zheng bisa berbaik hati. Keluar. Terima kasih Presiden Zheng. Terima kasih Presiden Zheng. Mengyan. Lama tidak bertemu. Sun Junji. Ini kau. Bagaimana kau tahu aku tinggal di sini? Jangan khawatir tentang itu. Mengyan. Sejak pertama kali aku melihatmu di kampus, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Selama bertahun-tahun ini, aku merindukanmu setiap saat. Maukah kau memberiku kesempatan? Tunggu sebentar, aku ingat, selama 4 tahun kuliah kita, aku hampir tidak pernah berbicara beberapa patah kata pun denganmu kan? Mengyan,
Kenapa kau masih perlu menyembunyikannya? Jika kau tidak tertarik padaku, kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa mengenaliku pada pandangan pertama? Kau gila. Mengyan, jangan pergi. Apa yang kau lakukan, lepaskan. Aku masih punya banyak hal untuk diceritakan padamu. Lepaskan. Dengarkan saja aku. Apakah pria ini teman sekelasmu? Ya. Setelah lulus kuliah, mereka selalu tetap berhubungan. Kalau tidak, bagaimana Sun Junji bisa datang ke perusahaan mencari Mengyan? Jadi itu berarti, saat dia berkencan denganku, dia masih terlibat dengan pria lain. Dia selingkuh dariku. Kak Demin. Bukan itu maksudku. Mungkin mereka hanya teman sekelas biasa. Teman sekelas biasa. Siapa yang akan pergi dan memberi mawar? Betapa tidak tahu malunya. Jalan. Lepaskan Sun Junji. Aku memberitahumu, jika kau menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. Mengyan, sedikit jual mahal itu menawan, tapi terlalu banyak akan kehilangan daya tariknya. Tuan Xiang, mengapa Anda di sini? Jika aku tidak datang, kau akan diintimidasi. Siapa kau? Hak apa yang kau punya untuk memukul orang? Kau melecehkan pacarku, dan kau bertanya kenapa aku memukulmu. Sekarang enyahlah. Tunggu saja. Tuan Xiang, terima kasih sudah membantuku barusan. Kenapa kau mempertahankan Tang Lena? Apa? Pria itu datang ke perusahaan mencarimu sore ini. Tang Lina melihatnya. Akibatnya dia datang untuk menghadangmu di depan pintu rumahmu malam ini. Apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa alamat rumahmu dibocorkan kepadanya oleh Tang Lena. Wanita itu punya motif tersembunyi. Kenapa mempertahankannya? Karena aku ingin menjadi mak kembang sekali ini. Apa maksudmu? Mohon tenang Presiden Xiang, Tang Lina, aku akan berhati-hati mengenai memohon padanya di kantor hari ini. Itu karena aku punya rencana lain. Namun mohon tenang Presiden Xiang, ini adalah perasaan pribadi saya. Saya tidak akan membiarkannya mengganggu pekerjaan. Karena memang begitu. Baiklah. Tapi, jika situasi serupa muncul lagi di masa depan, ingatlah untuk segera datang kepadaku. Dia sudah tahu alamat rumahmu. Ini tidak lagi aman. Aku akan membantumu pindah dalam beberapa hari. Tidak seserius itu kan? Keamanan di lingkungan kita ini cukup bagus. Apa kau lupa apa yang baru saja kau janjikan padaku? Baik. Terima kasih Kak Demin sudah mengantarku pulang. Sama-sama, kembalilah. Kak Demin sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Ini semua salahku karena membujukmu untuk menemui Mengyan. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat adegan itu. Ini semua salahku. Hei, apa hubungannya ini denganmu? Jiang Mengyan si jalang itu yang tidak tahu diri. Untung saja kami putus. Aku tidak akan marah. Benarkah? Syukurlah kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri. Sekarang, masih pagi. Kak Demin, maukah kamu naik ke atas untuk minum teh? Karena Nana sangat bersikeras. Kalau begitu aku akan naik. Uang Demin, kau tidak tahu malu. Rencana mod makanan jelas milikku. Beraninya kau mencurinya. Jaga bicaramu. Apa maksudmu mencuri? Jika kamu tidak mampu, apakah kamu tidak akan membiarkan perusahaan menggantimu? Mengganti direktur proyek tidak masalah. Tapi, jika kau begitu mampu, maka gunakan rencanamu sendiri. Beraninya kau meniru rencanaku. Jiang Mangyan, bicara dengan bukti. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa rencana ini milikmu? Tenang semuanya. Semuanya harap tenang. Saya sekarang akan mengumumkan sesuatu. Proyek mod makanan sekarang sepenuhnya dipercayakan kepada Wang Dimi. Perusahaan sudah menyetujuinya. Apapun yang dibutuhkan Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan Anda. Menurutku Tang Lina si magang itu bagus. Kamu bisa memberinya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Anda yang tangani. Jiang Mangyan, saya sudah memberi Anda satu kesempatan. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya harap bulan ini, kamu akan mengundurkan diri secara sukarela. Direktur Xiao.
Wang Demin dan Tang Lina benar-benar termakan umpan. Aku akan mengangkatmu lebih tinggi lagi. Agar saat kau jatuh rasa sakitnya tak tertahankan. Karyawan tetap. Kamu, Mengyan. Terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karenamu, aku tidak akan secepat ini menjadi karyawan tetap. Mengyan, aku tahu kamu masih melakukan ini demi kebaikan Nana, tidak buruk. Tapi Nana tidak bisa menjadi karyawan tetap sekarang. Mengyan, kamu tidak masih berencana menyebarkan rumor bahwa Kak Demin menjiplak proposalmu kan? Tanpa bukti, kamu tidak bisa bicara omong kosong begitu saja. Sangat percaya diri. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhannya taruhan siapa yang takut padamu. Baiklah, jika saya menyebarkan rumor, saya akan langsung mengundurkan diri. Tapi jika saya bisa membuktikan bahwa memang kalian berdua yang bersekongkol untuk menjiplak proposal saya, maka kalian berdua juga akan membayar harga yang setimpal. Baiklah, Sesuatu terjadi. Direktur Xiao diam-diam difoto di sebuah klub dan berakhir di topik yang sedang tren. Coba kulihat. saya harus bersosialisasi dan mencari uang. Ini sangat sulit. Dan memasak untuknya. Jiang Mangyan, jangan tidak tahu berterima kasih begitu ya. Saya direktur. Saya bisa menugaskan proyek kepada siapapun yang saya mau. Ya kamu yang mengajukan proposalnya itu benar. Jika kamu tidak yakin gugat saja saya. Saya ingin melihat siapa yang akan percaya padamu. Wang Demin. Saya benar-benar minta maaf. Sekarang semua kolega tahu bahwa Anda menjiplak proposal saya. Jiang Mangyan Wang Demin. Tang Lina, Presiden Sheng ingin kamu pergi ke kantor presiden. Xiao Shengmao karena alasan pribadi. Menyebabkan dampak buruk pada perusahaan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, dan sudah dipecat oleh perusahaan. Kak Demin, Apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Mengyan. Aku salah tentang proposal itu. Tapi aku hanya seorang magang. Aku hanya bisa mengikuti instruksi. Bisakah kamu tidak melampiaskan amarahmu padaku? Marah. Kedengarannya seperti saya memaksa Anda untuk menandatangani. Jangan membuatnya terlihat seperti saya menindas Anda. Saat itu Direktur Xiao ingin mengganti penanggung jawab proyek mode makanan. Aku juga mengajukan proposal. Tapi Direktur Xiao saat itu bertekad untuk mengikuti caranya sendiri. Dan masih menggunakan yang sebelumnya. Proposal Jiang Mangyan. Dia juga bersikeras untuk menghapus nama Jiang Mangyan. Sebagai bawahan, kami tidak bisa banyak bicara. Namun kami memang menanggung tanggung jawab. Kami bersedia menerima hukuman perusahaan. Betapa mulutnya memang. Dan begitu benar sendiri. Kalau begitu, Tang Lina, berkemas dan pergilah. Wang Demin, semua bonus dari mode makanan project akan dialihkan seluruhnya kepada Jiang Mengyan sebagai kompensasi. Posisi direktur akan diambil alih oleh Jiang Mengyan. Direktur saya tidak bermimpikan. Tidak, Presiden Sang. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ngomong-ngomong Presiden Sheng, untuk pemeriksaan fisik karyawan minggu depan, nama Tang Lina sudah diajukan. Baguslah kalau begitu. Pemeriksaan kesehatan ini bisa dianggap sebagai hadiah perpisahanmu. Semuanya pergilah. Ayo pergi. Jiang Mengyan, kamu tinggal sebentar. Kamu sepertinya tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada Xiao Shengmao. Tidak. Saya bukan dewa. Bagaimana mungkin saya bisa tahu sebelumnya? Begitukah? Ya, itu karena setiap kali saya pergi ke Direktur Xiao untuk melapor dengan dokumen fisik, saya akan mengirimkan salinan elektronik ke emailnya. Hari itu, saya menelponnya hanya untuk memberitahunya bahwa saya punya bukti lain. Tidak disangka apa yang sudah saya siapkan tidak terpakai. Dan malah secara kebetulan yang aneh, panggilan telepon itu menjadi bukti. Jadi begitu. Untungnya saya sudah menyiapkan penjelasan. Kalau tidak akan sangat sulit untuk menjelaskan
Baiklah malam ini. Aku akan mengantarmu pulang. Apa? Untuk membantumu pindah. Mengyan. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa? Kakak Demin berencana membawaku pulang untuk bertemu orang tuanya. Untuk membahas tanggal pernikahan. Aku sedikit gugup. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Kalian berdua akan kembali untuk bertemu orang tua dan membicarakan tanggal pernikahan. Apakah pantas membawa saya ikut? Tidak apa-apa. Kamu sahabat terbaikku. Jadi kamu seperti separuh keluargaku dari pihak pengantin wanita kan? Saya pikir Anda hanya sengaja mencoba membuat saya jijik. Tepat sekali. Kamu dan Nana sudah berteman baik. Masalah ini, seharusnya kau mendampinginya untuk itu. Meskipun kita punya masa lalu. Tapi Nana sekarang mengandung anakku. Aku tidak ingin masalah ini memengaruhi hubungan kalian. Baiklah. Beritahu aku kapan waktunya sudah ditentukan. Aku pasti akan datang. Hadiah pertunangan apa? Apa kau bodoh dia sudah punya anak? Apa dia benar-benar akan berani putus denganmu sekarang? Manfaatkan kesempatan ini sekarang, dan katakan padanya langsung bahwa kau tidak punya uang dan tidak punya rumah. Menikah jika dia mau atau tidak. Tanpa rumah dan tanpa uang, apakah keluarganya akan setuju? Wanita yang hamil adalah barang rusak. Jika dia meninggalkanmu, siapa yang berani menikahinya? Jangan khawatir, dengarkan saja ibu nanti. Nenek sihir. Di kehidupan sebelumnya, kau menyiksaku dengan alasan kemandulanku. Di kehidupan ini, kau menggunakan kehamilan pranikah untuk memanipulasi wanita itu. Kenapa kau yang mendapatkan semua keuntungan? Dengan syarat-syarat ini, Tang Lina pasti tidak akan setuju. Tidak, aku harus membantunya menyingkirkan rintangan. Wanita manapun, selama dia menikah dengan keluarga Wang, ibu menjamin akan membuatnya patuh sepenuhnya. Berisik sekali, diam. Kau siapa? Aku. Mantan pacar Wang Demin. Demin. Aku dengar pacarmu hamil. Di mana dia? Beraninya dia merebut pacarku. Akan kubunuh dia. Demin. Apa dia benar-benar mantan pacarmu? Mengyan itu. Tenang-tenang. Tenanglah. Tenang tentang apa? Dengar ya Wang Demin. Kau hanya bisa menikah denganku di kehidupan ini. Jangan pernah memikirkannya. Deminku dan Nana adalah pasangan serasi yang ditakdirkan. Kau pergi sana. Pasangan yang sempurna. Wang Demin, kau tidak punya uang. Tidak punya rumah. Hanya wanita sepertiku, yang tidak peduli hal-hal ini yang mau mengikutimu. Coba saja dengan orang lain, lihat, apakah mereka mau. Siapa bilang keluarga kami tidak punya uang? Demin bilang pada Nana. Untuk menyebutkan mas kawin berapapun. Begitu tanggal pernikahan ditetapkan, aku akan segera mengatur rumah baru. Selama kau berjanji pada ibu untuk memutuskan hubungan sepenuhnya dengan wanita ini. Beraninya kau Wang Demin. Akan kuberitahu. Selama kau tidak menikah, aku masih punya kesempatan. Aku tidak percaya, aku tidak bisa memenangkan hatimu. Segera. Bertunangan segera, lebih cepat lebih baik. Misi berhasil. Selera macam apa yang kau miliki? Untuk mencari wanita seperti ini. Apa kau mencoba membuat ibumu marah sampai mati? Aku juga tidak tahu. Dia tidak seperti ini sebelumnya. Kakak Demin. Bibi. Ini pasti Nana. Halo Bibi. Begitu aku melihatmu, aku tahu. Kau adalah menantu perempuanku yang sesungguhnya. Ayo duduk. Pergi sana. Kakak Demin di mana, Mengyan? Dia baru saja datang.
lalu pergi lagi. Nana Bibi harus memberitahumu. Mantan pacar Demin. Masih punya niat padanya. Kau benar-benar harus mengawasi suamimu dengan ketat. Bibi. Kita belum resmi menikah. Kau sudah punya anak. Ini hanya masalah waktu. Ayo katakan padaku apa syarat-syaratmu. Rumah mas kawin. Mobil sebutkan saja. Bibi memiliki ibu mertua sepertimu. Benar-benar berkah bagiku. Anak baik, ayo. Mari kita pesan makanan dan makan dulu. Pelayan kami ingin memesan. Aku bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba diusir begitu saja. Ternyata itu untuk memberi tempat bagi wanita lain. Aku bahkan melupakan model Legoku karena itu. Sekarang aku harus menyelinap kembali untuk mengambilnya. Aku kira set Lego di rumah itu milik Presiden Xiang. Ternyata itu miliknya. Siapa dia? Pria memang tidak setia. Halo kakak. Aku sudah mengambil barang-barangnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu bertemu seseorang di jalan? Tidak. Jangan khawatir. Kakak ipar belum kembali. Tapi, mengapa kamu begitu takut aku melihat kakak ipar? Mungkinkah kamu takut? Aku akan menjelek-jelekanmu di depannya. Aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Karena dia belum setuju denganku. Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Kamu sudah bermain-main di luar negeri selama beberapa tahun. Sekarang setelah kamu kembali sudah waktunya untuk menetap. Datanglah ke perusahaan untuk bekerja besok. Halo, aku tidak akan pergi. Sialan Zhou tua. Ayah, aku kembali. Itu Man-Man. Aku sangat merindukanmu. Lihatlah kamu. Kamu sudah berubah sudah lama sekali sejak kamu kembali. Tentu saja aku sudah berubah, aku menjadi lebih cantik. Lihat putri kecilku semakin cantik saja. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah saat kamu kembali? Ayah pasti sudah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak perlu, kakakku sudah menjemputku. Lalu kenapa kakakmu tidak kembali bersamamu? Kakakku awalnya ingin aku tinggal di pusat kota miliknya. Apartemen besar. Tapi kemudian, aku merindukan ayah. Jadi aku kembalikan. Di mana kakakmu tadi? Ada seseorang di sana. Jadi dia mengusirmu kan? Tidak, bagaimana mungkin begitu? Jangan gugup. Kakakmu sudah dewasa sekarang kan? Itu sangat normal. Baginya untuk menemukan wanita yang disukainya. Ayah sangat berpikiran terbuka, kau tahu. Kalian para anak muda punya bahasa yang sama. Jadi kamu bisa membantuku memeriksa. Bagaimana calon kakak iparmu? Apakah dia baik? Baiklah, aku jamin aku akan menyelesaikan misi ini. Bagus, ayah mengandalkanmu. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah karyawan magang baru Lu Man-Man. Halo semuanya. Direktur Jian. Mulai sekarang dia akan berada di bawah bimbinganmu. Baiklah, Teruslah berusaha. dia. Bukankah dia yang pergi ke rumah Presiden Seng kemarin untuk mengambil sesuatu? Kakak Mengian mohon bimbingannya di masa depan. Dia sengaja melemparku ke calon kakak iparku. Dia pasti berpikir untuk menyuruhku membantu menyiapkan rencana kecil kakakku. Aku sudah melihatnya sejak lama. Aku tidak berani memberi petunjuk. Tapi jika kau punya pertanyaan, kau bisa bertanya padaku. Masuklah dulu. Baiklah. Jiang Mengyan telah naik pangkat. Apakah aku masih akan memiliki hari-hari baik ke depan? Kebetulan ibuku memberiku uang untuk membeli rumah pernikahan. Dengan modal utama, aku harus kembali ke profesi lamaku. Ada orang di sana, ada orang di luar. Nona muda di luar itu. Aku sedang menstruasi. Aku tidak membawa benda itu. Bisakah kau meminjamiku satu? Sebentar. Di mana kau? Terima kasih. Tidak masalah.
Kakak kau terlalu baik. Bisakah aku berteman denganmu? Tentu saja bisa. Sama-sama. Bagaimanapun di antara para gadis, kita pasti harus saling membantukan. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat di rokmu. Sepertinya ada darah di sana. Kakak kau sangat keren. Kakak peluk-peluk. Tidak apa lain kali lebih hati-hati. Ayo pergi. Datang. Presiden Xiang, Setelah aku selesai bekerja hari ini, aku akan berolahraga. Bisakah aku menginap semalam? Kamu sedang memasakkan. oh iya, Bolehkah aku ikut makan? kalau begitu masuklah. Apakah sesulit itu? Kalau begitu sebagai gantinya, Hoho. Kenapa dia bersamamu? Hoho, aku sangat merindukanmu. Kau sudah keluar. Kau masih belum bilang. Kenapa Hoho bersamamu? hari itu hujan deras. Rumah kucing yang kamu bangun untuknya tertiup angin kencang. Ketika aku keluar, aku kebetulan melihatnya meringkuk di sudut lobi perusahaan. Jadi aku membawanya kembali. Pantas saja. Pantas saja aku tidak melihat Hoho setelah hujan deras itu. Aku sangat khawatir dengan keselamatannya. Jadi Presiden Xiang mengambilnya. Namun, bagaimana kau tahu bahwa tempat tidur kucing di bawah di perusahaan itu kubuat? Karena aku sudah memperhatikanmu. Apa kamu benar-benar tidak mengingatku? Apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Apa kamu masih ingat beberapa tahun yang lalu, suatu malam musim panas? Kamu dan seorang pria asing tidur semalaman di rumput taman. Orang itu. Kau, Tepat sekali. Presiden Xiang, tolong jaga ucapanmu. Kami hanya minum terlalu banyak dan berbaring berdampingan di rumput semalaman. Kami tidak tidur semalaman. Kemudian saat kamu bergabung dengan Shaoying, pertama kali aku melihatmu. Aku mengenalimu. Tepat di belakangmu, aku diam-diam memperhatikanmu. Hal pertama yang kamu lakukan saat tiba di perusahaan adalah turun ke bawah untuk memberi makan kucingmu. Kamu bahkan menamai setiap anak kucing. Maafkan aku. Aku benar-benar minum terlalu banyak waktu itu dan tidak mengenalimu. Tidak apa-apa. Jika aku tidak tahu kamu punya pacar, aku pasti sudah menyatakan perasaanku padamu sejak lama. Mungkinkah sejak saat itu dia sudah punya perasaan padaku? Jadi kamu lajang sekarang. Aku. Bolehkah aku mengejarmu? Presiden Xiang, jika posisi direktur ini ditawarkan olehmu karena perasaan pribadi untuk menunjukkan kebaikan padaku, aku bisa menolaknya. Apa yang kamu katakan? Maksudku adalah, aku bisa pindah. Aku juga bisa mengundurkan diri. Pertama-tama aku mempromosikanmu. Karena aku percaya kemampuanmu. Cocok untuk posisi direktur. Itu tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi. Jika kamu ingin menolakku, aku tidak akan memaksamu. Kamu tidak perlu mengundurkan diri untuk menghindariku. Terima kasih. Tapi aku. Bolehkah aku bertanya mengapa? Presiden Xiang, aku akan jujur padamu. Aku tahu kau luar biasa. Dan ada banyak wanita di sekitarmu. Tapi syaratku untuk pasangan adalah dia bisa biasa saja, tapi dia harus benar-benar setia dalam suatu hubungan. Kalau begitu, lalu mengapa kamu berpikir aku tidak bisa melakukan itu?
Presiden Xiang. Man adalah gadis yang sangat baik. Aku juga sangat menghargai persahabatanku dengannya. Tolong hargai dia juga. Bukan kamu. Tunggu sebentar. Apa maksudmu? Tidak apa hubungannya ini dengan Man. Aku melihatnya pergi dari sini hari itu. Tepat di pintu masuk. Aku tahu dia akan mengacaukan segalanya. Tunggu sebentar. Ayo jelaskan hubungan kita pada kakak iparmu. Kakak ipar. Kakak ipar ini aku. Aku Man. Zheng Xiaodong adalah kakak laki-lakiku, yang saya dan seibu. Hanya saja aku memakai nama keluarga ibuku. Tolong jangan salah paham. Maafkan aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak apa-apa. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kakakku berani mengganggumu di masa depan, katakan saja padaku dan aku pasti akan. Man anak ini sebelumnya tinggal di luar negeri. Sekarang dia kembali ke negara ini, dia tidak mau tinggal di rumah. Jadi aku membiarkannya tinggal di sini untuk sementara waktu. Sebenarnya aku tidak bermaksud begitu. Jadi kamu percaya padaku sekarang? Aku percaya padamu. Namun Presiden Xiang, Anda harus memberi saya waktu untuk memikirkannya kan? Baiklah. Aku akan menunggumu. Upacara pernikahan Wang Limin dan Tan Lena. Dalam hidup ini, aku akhirnya lolos dari lubang api ini. Mengapa kamu tidak masuk? Presiden Xiang, mengapa Anda di sini? Kamu menghadiri pernikahan mantan pacarmu. Aku harus datang dan mendukungmu. Juga, bisakah kamu berhenti memanggilku Presiden Xiang? Apa kita sejauh itu? Lalu aku harus memanggilmu apa? Apa saja boleh. Kalau begitu aku akan memanggilmu Dong. Dong. Bukankah itu nama yang kamu berikan pada kucingmu? Bukan. Aku akan memanggilmu Dong saja. Kau sudah sangat cantik. Mengapa repot-repot dengan riasan? Tidakkah kau tahu bahwa kosmetik sangat buruk untuk janin di perutmu? Sangat buruk. Tapi aku menikah hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak memakai riasan? Aku tidak peduli. Selama itu buruk untuk cucuku itu tidak diizinkan. Apa kau mendengarku? Silakan masuk. Presiden Shane. Kehadiran Anda benar-benar membuat tempat ini bersinar dengan kemuliaan. Jadi Anda adalah presiden perusahaan Demin. Anda benar-benar muda dan berprestasi. Ini pasti istrimu kan? Dia benar-benar cantik. Tapi dia terlihat sedikit familiar. Ibu. Dia adalah rekan kerja dari perusahaan kami. Benar, aku sedang mengejar Meng Yan. Hanya saja dia belum setuju. Presiden Zheng Meng Yan. Selamat datang, Nana. Kau mengapa kamu tidak memakai riasan? Tidak bisakah kamu menemukan penata rias yang cocok? Tidak, aku hamil. Kosmetik berbahaya untuk bayi. Jadi, kamu hamil. Mungkin, inilah mengapa aku masih tidak ingin menjadi seorang ibu dulu. Meng Yan, meskipun kamu tidak pernah ingin menjadi seorang ibu seumur hidupmu, tidak apa-apa. Memilikimu sudah cukup. Tidak ada alasan untuk berdiri di luar dan berbicara. Demin, cepat siapkan tempat duduk untuk Presiden Zheng. Silakan duduklah di dalam. Silakan. Silakan. Nana, sahabat terbaikku. Selamat atas pernikahanmu hari ini. Ada apa ini? Bagaimana menurutmu?
Ini adalah hadiah yang kuberikan padamu. Kamu yang mengatur ketiga orang ini. Mengapa ketiga orang itu mau mendengarkanmu? Apa kamu sudah lupa tentang mereka yang menyebarkan rumor online? Aku memberitahu mereka, jika mereka ingin Xiaoying membatalkan gugatan, mereka harus datang dan bersenang-senang di pernikahan mereka. Luar biasa. Nana, kami bertiga khusus datang ke sini untuk mengucapkan selamat kepadamu. Apakah kau bahagia? Tapi kau terlihat sedikit terlalu sederhana hari ini, bukan? Dan gaun pengantinmu sangat tidak modis. Apakah ibu mertuamu mewariskannya kepadamu? Nana, apakah ini teman-temanmu? Betapa tidak sopannya. Mereka bukan benar-benar teman. Mereka adalah sahabat terbaik kan? Yang tumbuh bersama sejak kecil. Ini terlalu memalukan. Silakan kalian bertiga duduklah dimanapun kalian suka. Baiklah, cepat selesaikan dan turunlah untuk minum-minum. Meskipun kau benar-benar kekurangan orang, kau seharusnya tidak memanggil mereka ke sini. Ini terlalu memalukan. Aku tidak memanggil mereka. Pernikahan akan segera dimulai. Cepatlah ke sini. Dulu kalian berdua ada dalam hidupku. Dua orang yang paling penting. Sekarang, aku dengan tulus mengucapkan selamat kepada kalian berdua, karena telah melangkah ke lubang api bersama. Rasa sakit yang aku alami. Kalian berdua sekarang bisa menikmatinya sepenuhnya. Mengapa kamu keluar? Di dalam terlalu bising. Aku keluar untuk mencari udara segar. Kamu juga suka lagu ini? Benar sekali, Lily adalah penyanyi favoritku. Kamu juga menyukainya. Lalu lagu-lagunya yang mana yang paling kamu suka? Mungkin Bambo Summer bagaimana denganmu? Mungkin Mengejar Matahari terbenam. Bambo Summer juga cukup bagus. Sepertinya kita punya selera yang sama. Baiklah, ayo kita pergi, aku akan mengantarmu pulang. Baiklah. Mengejar Matahari terbenam. Mengejar Matahari terbenam. Lagu itu dari 3 tahun kemudian kan? Lagu itu dari 3 tahun kemudian kan? Kamu. Begitulah. Aku menderita kanker perut stadium akhir. Aku menemukan sahabat dan suamiku berselingkuh. Lalu mereka membunuhku. Tapi saat aku membuka mata, aku kembali 10 tahun yang lalu. Bagaimana denganmu? Bagaimana kamu bisa kembali? Aku pergi ke pemakaman. Setelah pulang aku minum anggur dan tertidur. Sama sepertimu, aku terbangun terlahir kembali. Pemakaman. Pemakamanmu. Jadi kamu pikir, aku meninggal karena kanker perut stadium akhir. Pantas saja saat pemeriksaan fisik perusahaan terakhir, kamu menyuruhku pergi. Dan di pemakaman itu, aku memperhatikan Wang Dimin dan Tang Lena. Mereka terlihat tidak beres. Jadi aku curiga, mereka sudah terlibat secara rahasia sejak lama. Pantas saja kamu menyuruhku menjauhi Tang Lina sebelumnya. Tapi jangan khawatir. Dalam hidup ini aku akan melindungimu dengan baik. Aku percaya padamu. Jadi, apakah ini berarti kamu menerima pernyataanku? Ya, apakah kamu senang? Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, tidak semua uang untuk rumah pernikahan akan hilang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kakak Demin, malam ini adalah malam pernikahan kita. Bisakah kamu berhenti memegang laptop itu? Jangan ganggu aku. Untuk siapa aku bekerja keras? Bukankah itu karena kau tidak punya pekerjaan? Mengapa kamu bersembunyi? Apa kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Aku tidak. Sudah jam 9.
Mengapa kamu tidak membangunkanku untuk bekerja? Aku akan terlambat. Tidak apa-apa, cukup tulis penjelasan saat kamu sampai di perusahaan. Aku akan menyetujuinya untukmu. Apa yang harus kutulis di sana? Tulis saja, karena berbaring di pelukanmu terlalu nyaman. Dan kemudian aku terlambat. Mengapa pasar semakin memburuk dari hari ke hari? Sial sekali. Wang Demin perusahaan membayarmu gaji. Apakah kamu di sini untuk bermain saham? Atau kamu mengatakan, kamu tidak ingin bekerja di sini lagi? Direktur Jian. Meng Yan. Aku akan berubah. Terutama aku tahu kemampuanmu. Bekerja keras. Lain kali ada rekomendasi internal untuk kepemimpinan perusahaan. Aku akan mengawasimu. Meng Yan, aku tahu kau. Baik hati dan berwawasan. Jian Meng Yan, dasar wanita tak tahu malu. Kamu merayu suamiku. Apa kau gila datang ke perusahaan untuk membuat keributan? Tang Lina, jelaskan dirimu. Siapa yang merayunya? Aku baru saja melihat semuanya. Kalian berdua sangat dekat. Berpegangan tangan. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Baiklah. Wang Demin, dia istrimu. Dia memfitnah reputasiku lebih dulu. Aku juga tidak bisa melindungimu. Aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Wang Demin menggunakan jam kerja untuk bermain saham di perusahaan. Aku menemukannya dan menghentikannya. Sebagai pemimpin perusahaan, aku bisa melakukan ini kan? Siapa yang bermain saham saat jam kerja? Itu aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan berubah. Bonus bulanan ditangguhkan. Jika ada lain kali kamu dipecat. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ikut denganku. Maafkan aku, Kakak Demin. Aku tidak tahu. Aku datang membawakan musuh. Pembawa sial. Perutku sakit sekali. Cepat panggil ambulans. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Dia tidak dalam kondisi emosional yang baik. Mengapa kamu tidak pergi menemuinya? Ibuku sudah lama menantikan anak ini. Dan sekarang dia sudah tiada. Bagaimana aku akan menjelaskan ini padanya? Ini. Wang Demin, istrimu keguguran. Reaksi pertamamu bukanlah untuk peduli pada kesehatannya, tapi untuk memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada ibumu. Apakah kamu ini laki-laki? Meng Yan. Sebenarnya aku tahu kau masih punya perasaan padaku. Tapi sejak aku merasa bahwa bersama Tang Lina, aku terus mengalami kemerosotan. Aku benar-benar menyesalinya. Apakah kamu sudah gila? Baiklah, berhenti bicara. Kamu sekarang sudah menikah. Aku juga punya pacar sekarang. Kamu tidak tahu malu. Aku masih punya harga diri. Pergi sana. Pacar. Itu Zhang Xiaodong. Kakak ipar ini sangat lezat. Keahlian memasakmu sebanding dengan koki bintang 5. Bisakah aku datang untuk makan gratis setiap hari mulai sekarang? Apa yang kamu lakukan? Kakak iparmu bukan pengasuhmu, dan memasak untukmu setiap hari, jangan mimpi. Man, jika lain kali saat aku punya waktu untuk memasak, aku akan mengundangmu lagi. Baiklah, aku tahu kakak ipar adalah yang terbaik. The film was translated and narrated by M. Wang Media. Demin. Mengapa dia sering menghubungimu akhir-akhir ini? Karena beberapa pria ditakdirkan untuk selingkuh. Makan ini. Ya, Mendapatkan yang lebih baik, tidak mengangkat telepon lagi, dasar brengsek. Demin, kapan kita akan membeli rumah? Aku benar-benar tidak tahan.
tinggal dengan ibumu setiap hari. Aku tidak sengaja keguguran. Dia tidak bisa terus-menerus mengungkitnya padaku setiap hari kan? Jangan ganggu aku. Aku sudah kesal. Jangan bilang, uang untuk rumah kita. Kamu menggunakan semuanya untuk berspekulasi saham. Ini uangku sendiri, aku akan menghabiskannya sesukaku. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan padaku waktu itu? Kamu menarik kembali janjimu. Dulu begitu, sekarang begini. Sebelum kita menikah kau lembut dan perhatian. Kau seperti apa sekarang? Seperti wanita cerewet. Kamu menyalahkan semua kesalahan padaku. Aku rasa kamu tidak bisa melupakan Jing Mengyan kan? Sayang sekali. Dia sekarang istri presiden. Dia sudah lama meremehkanmu. Aku memperingatkanmu. Jangan sebut-sebut mereka padaku. Kamu tidak ingin aku mengatakannya, tapi aku akan mengatakannya. Sebenarnya Jing Mengyan dan Zhang Xiaodong sudah lama terlibat secara diam-diam, dan kamu masih merindukannya. Dia hanya ingin membuangmu seperti sampah. Dasar brengsek. Jing Mengyan. Kamu benar-benar pengganggu yang gigih. Ini aku. Tang Lin. Dewi Jing Mengyan. Apakah kamu masih tertarik? Siapa ini? Bukankah ini Dewi kita Mengyan? Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Ini benar-benar takdir. Kakak ipar siapa ini? Teman kuliahku. Orang seperti ini pantas berada di universitas yang sama denganmu. Cantik kecil, mulutmu cukup tajam. Nanti biarkan saya mencicipi dan melihat. Apakah benar setajam itu? Sun Junji, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Bukankah sudah cukup jelas? Saya ingin mengajak kalian berdua bersenang-senang. Cepat panggil polisi. Jangan terlalu gugup. Mengyan, kamu adalah dewi saya. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi seperti yang kau lihat, aku masih punya 2 saudara di sini. Dan si cantik kecil di sebelahmu itu. Bermainlah saja dengan saudaraku. Sun Junji, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Mati di bawah bunga peony. Bahkan sebagai hantu pun seseorang akan tetap romantis. Cepat pergi. Mengyan. Mengyan, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Awas. Apa kamu baik-baik saja? Presiden Shay. Telepon polisi dan kirim dia ke kantor polisi. Ya, Bagaimana kabarmu? Apakah masih sakit? Aku baik-baik saja, hanya retak sedikit. Beberapa hari istirahat dan aku akan baik-baik saja. Kakak, syukurlah kau tiba tepat waktu. Kalau tidak, kakak ipar akan berada dalam bahaya. Pada saat yang berbahaya seperti itu, reaksi pertama kakak ipar justru mendorongku menjauh. Aku sangat tersentuh. Kamu adikku. Tentu saja aku harus melindungimu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menyatakanmu sebagai kakak iparku yang sejati. Bahkan kakakku pun harus berada di belakangmu. Dong. Aku masih merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Hanya saja aku merasa Sun Junji sepertinya sudah tahu sebelumnya jalan mana yang akan aku ambil. Lalu sengaja menungguku di sana. Maksudmu apa yang terjadi malam ini? Bukan kecelakaan. Aku tidak bisa memastikan. Tapi aku merasa dia mengincarku. Jika perasaanmu benar, aku curiga orang di baliknya. Mungkin Tang Lina. Lagi pula dia punya catatan. Jangan khawatir, aku akan meminta The film seseorang was menyelidikinya translated secara and menyeluruh. narrated by Wanita Ed ini Media. benar-benar tercela. Tidak apa-apa, Kak. Karena dia begitu teliti merencanakan sesuatu melawanku. Itu menunjukkan hidupnya juga tidak mudah. Ayo pergi. Pelan-pelan. Tuan tolong bawa mereka bertiga pulang. Ayo pergi. Masalah pertama.
Mantan teman sekelasmu menyebarkan rumor daring. Merusak reputasi perusahaanku. Ayah, Kedua dalam proyek mod makanan milikku. Satu panggilan telepon menyebabkan harga saham proyek perusahaan kami anjlok. Kerugiannya besar. waktu itu adalah Ketiga, karena keterlibatan romantismu. Anakku terluka. Nona Jiang, bukankah begitu? Ketua Sheng mengenai beberapa insiden terakhir ini. Aku memang memikul tanggung jawab yang tidak bisa disangkal. Ayah. Kakak ipar juga menjadi korban dalam insiden hari ini. Bagaimana ayah bisa menyalahkannya? Aku menyuruhmu pergi dan menyelidiki. Tapi kau sebaliknya benar-benar tertipu. Man masih muda dan tidak tahu apa-apa. Nona Jiang, tolong, jangan menganggapnya serius. ayah Mengyan adalah tunanganku. Jika Man tidak memanggilnya kakak ipar, dia harus memanggilnya apa? Tunangan siapa yang setuju tunangan? Tunanganku. Hanya butuh persetujuanku. Apa sayapmu sudah mengeras? Jangan lupa kendali perusahaan masih di tanganku. Paling buruk aku bisa saja mengundurkan diri. Xiaodong. Ketua Sheng, aku tahu. Dengan status dan latar belakang keluargaku saat ini. Bersama Xiaodong memang berarti menikah di atas statusku. Wajar jika Anda tidak setuju. Baiklah. Jarang sekali Nona Jiang begitu sadar diri. Jadi kau akan menarik diri secara sukarela begitu. Bukan begitu. Ketua Sheng. Xiaodong dia memberiku keberanian untuk percaya pada cinta lagi. Aku tidak akan meninggalkannya. Cinta-cinta. Apa itu cinta? Jika dia hanya orang biasa dari kalangan pekerja, apakah kau masih akan berpegang padanya? Jika latar belakang dan keluarganya benar-benar sama denganku, aku mungkin sudah menerima pengakuannya lebih cepat. Daripada ragu-ragu dan bimbang begitu lama. Karena perbedaan status. Ketua Jiang, aku tahu Anda adalah sesepuh yang bijaksana. Tolong Anda harus percaya pada penilaian Xiaodong. Dan percayalah padaku juga. Berikan aku kesempatan lagi untuk membuktikan diriku. Mengenai kerugian kelompok. Aku akan bekerja keras untuk menggantinya. Ayah. Kakak ipar benar-benar cakap. Demi keberhasilan proyek baru ini, kakak ipar memainkan peran yang sangat penting. Dan malam ini saat bahaya melanda, kakak ipar juga yang pertama, mendorongku menjauh dan melindungiku. Kakak ipar benar-benar orang yang baik. Ayah. Ayah selalu memberitahuku tentang keluarga dan status yang serasi. Tapi bagaimana dengan ayah dan ibu? Kalian tidur di ranjang yang sama, tapi memimpikan mimpi yang berbeda selama lebih dari 10 tahun. Sekarang kalian terpisah jauh. Sekarang kalian hanya bertemu sekali setiap beberapa tahun. Apakah pernikahan seperti itu benar-benar bahagia? Apakah ayah benar-benar ingin anak-anakku kelak juga tumbuh besar dalam lingkungan yang menindas dan menyisakan seperti ini? Xiaodong, berhenti bicara. Yang kami inginkan hanyalah satu kesempatan. Ketua Jiang. Ayah tahu watak kakakku. Apa yang sudah dia putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Man, apakah kau sangat tidak bahagia di masa lalu? The film was translated and narrated Dulu by saat M. aku kecil Media. ayah dan ibu selalu pergi. Bahkan saat di rumah pun kita seperti orang asing. Dulu aku sangat iri pada anak-anak lain. Yang punya ayah dan ibu untuk mengajak mereka ke taman hiburan dan bepergian bersama. Kau telah disalahi. Aku mengabaikanmu. Tidak. Dulu kakakku selalu menemaniku. Menghibur dan membimbingku. Jujur kakakku benar-benar menanggung banyak hal. Ayah, aku bisa melihat bahwa kakakku dan kakak ipar benar-benar saling mencintai. Ayah tidak akan percaya jika aku memberitahu. Tapi kakakku di depan kakak ipar kadang bertingkah seperti anak manja. Jetty. Bertemu seseorang yang lembut dan baik hati seperti kakak ipar untuk menyembuhkan masa kecil kakak yang tidak bahagia. Menurutku bagi kakakku, itu adalah hal yang sangat beruntung.
Ayah, terimalah saja kakak ipar. Baiklah, baiklah. Kalian semua sudah dewasa. Mulai sekarang aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian. Ya, ayah adalah yang paling berpikiran terbuka. Kenapa kamu di sini? Bagaimana tanganmu? Tidak apa-apa. Sun Junji berbicara. Tang Lina yang menghasutnya untuk mencelakaimu. Kalau begitu, apakah itu termasuk kejahatan? Tidak ada bukti. Lagi pula, Tang Lina hanya memberikan keberadaan pribadimu kepadanya. Dia tidak memberinya instruksi khusus. Juga tidak ada transaksi keuangan di antara mereka berdua. Memang. Kalau tidak, dia tidak akan berani sekeroboh itu. Tidak apa aku sudah punya pegangan padanya. Tunggu sebentar. Halo Wang Demin. Mari bertemu malam ini. Pukul 8 malam di Bar Menglai. Mawar merah akan menjadi tanda pertemuan. Baiklah. Selesai. Apa yang kamu lakukan? Percayalah padaku. Meng Yan, aku tahu kau masih tidak bisa melepaskanku. Aku sudah sampai. Cepat datang. Untuk apa kamu ingin bertemu denganku selarut ini? Jiang Mengyan, kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Kamu menghasut Sun Junji kan? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Sun Junji mengakui semuanya di kantor polisi. Tang Lina, hubungan kita selama bertahun-tahun. Apa sebenarnya yang aku lakukan untuk menyakitimu? Sampai kamu menyakitiku seperti ini. Jiang Mengyan, kamu mencuri suamiku, menghancurkan keluargaku. Dan kamu masih berbicara tanpa malu-malu. Adegan ini benar-benar familiar. Kakak Demin dan aku sudah menikah. Namun kamu masih terus menempel padanya setiap hari. Kamu adalah simpanan sejati. Tang Lina, jangan lupa. Ketika dia bersamaku, dia bisa selingkuh dan mengkhianatiku. Ketika dia bersamamu, dia juga bisa mengkhianatimu. Inti dari kedua pernikahan kalian terletak pada suamimu. Dia tidak setia dalam hubungan. Sama saja, apakah aku ada di sana atau tidak. Akui saja. Pria yang kamu rebut dengan susah payah hanyalah sampah. Untuk sampah seperti itu, kamu tidak ragu untuk hamil dan memaksakan pernikahan hanya untuk merebutnya dari tanganku. Ya. Aku hanya suka merebut barang-barangmu. Aku hanya tidak tahan The denganmu. film was translated and narrated by M Media. Sejak kecil, kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Nilaimu lebih baik dariku. Penampilanmu juga lebih cantik dariku. Popularitasmu lebih baik dariku. Kenapa? Kenapa kamu harus selalu unggul dalam segala hal? Jadi, kamu menyebarkan rumor tentangku, memfitnahku, dan bekerja sama dengan orang lain untuk membuliku. Namun ketika aku paling membutuhkannya, kamu bergegas keluar untuk berperan sebagai pelindungkan. Ya. Jiang Mengyan, kamu mengejekku. Pada akhirnya, kamu hanyalah orang bodoh yang telah tertipu olehku selama bertahun-tahun. Dan masih tidak menyadarinya. Jika bukan karena kepercayaanku padamu. Dengan apa lagi kamu pikir, kamu bisa menipuku? Dulu aku benar-benar bingung. Kenapa kamu sangat membenciku? Setelah mendengar kata-katamu hari ini, aku adalah lelucon. Mari kita sudahi. Sudah kubilang. Sama saja, apakah ada aku atau tidak? Jiang Mengyan, aku tahu. Kau memang peduli padaku.
Aku sudah di sini. Cepat datang. Wang Demin. Maaf. Mengapa kau di sini? Lalu kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang kamu lembur? Jati lembur, dihabiskan untuk wanita lain. Begitukah? Tanglina, jangan paksa aku. Untuk membuatmu kehilangan muka di depan banyak orang. Wang Demin, kau bajingan. Apa kau seorang bandit? Apa kau tidak melihat jalanmu? Di mana Demin? Aku menelponnya. Ponselnya mati. Kenapa dia belum kembali? Aku sedang bicara padamu. Apa kau mendengarku? Mana uang pribadiku? Apa? Uang yang kudapat sebagai hadiah saat aku menikah. Aku menyimpannya di lemari. Kenapa hilang? Itu... Demin bilang beberapa hari yang lalu dia kekurangan dana untuk perdagangan saham. Dia hanya mengambilnya untuk digunakan. Ada apa? Itu uangku. Dengan hak apa dia mengambilnya untuk trading saham? Kau menikah ke keluarga kami. Siapa yang mengizinkanmu menyembunyikan uang pribadi? Kau tidak bekerja setiap hari, menunggu anakku menafkahimu. Apa salahnya mengambil sedikit uangmu? Itu sudah sepantasnya. Seluruh keluargamu adalah iblis. Jiang Menyan benar, aku pasti buta menikahi Wang Demin. Kau. Nenek tua berbaring saja di sana. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. 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 Ibu, ada apa? Tanglina. Ibu. Tanglina. Kau lagi. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisi pasien tidak terlalu optimis. Ini adalah penyakit jantung dan agitasi emosional yang berlebihan, menyebabkan stroke. Perlu diatur rawat inap untuk pengobatan. Aku mengerti. Aku akan segera mengurus prosedur pendaftaran. Pemberitahuan, Wang Demin, kontrak pinjaman Anda telah jatuh tempo. Harap segera melunasi hutang setelah menerima pemberitahuan ini. Halo. Menyan. Ini aku. Aku ingin memintamu meminjamkan aku uang. Pinjam uang kita sudah putus. Menurutmu aku akan meminjamkannya padamu? Tolong. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Untuk apa kamu butuh uang? Wang Demin mengambil semua uangku dan menggunakannya untuk trading saham. Aku ingin menyimpan sedikit jaminan untuk diriku sendiri. Maaf, aku membantu keadaan darurat, bukan kemiskinan kronis. Aku tidak bisa membantumu. Tunggu, ini masalah mendesak. Aku ingin membeli polis asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan. Kenapa? Demin minum-minum setiap hari sekarang. Dan tidak pulang. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Aku tidak bisa kehilangan baik hidupku maupun uangku. Baiklah, aku akan mentransfernya kepadamu sebentar lagi. Ada apa? Aku curiga Tanglina akan bergerak melawan Wang Demin. Apa? Baru saja Tanglina menelponku untuk meminjam uang. Katanya dia ingin memberikan Wang Demin.
Polis asuransi kematian dan cacat akibat kecelakaan. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Wang Demin lah yang memaksaku untuk membelinya. Aku curiga dia ingin menggunakan trik yang sama lagi. Asisten Lin bantu aku mengawasi dengan ketat. Tang Lina dan Wang Demin. Begitu mereka membeli produk asuransi apapun, segera beritahu aku. Kau bilang jika memang benar seperti yang aku curigai, haruskah kita menghentikan mereka? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku juga tidak tahu. Meskipun mereka berdua bersekongkol untuk membunuhku di kehidupan sebelumnya, aku juga tahu mereka pantas mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Jadi dengan mereka sekarang saling bertengkar, aku tidak merasa simpati sama sekali. Hanya saja melihat mereka seperti ini membuatku sedikit gelisah. Kalau begitu, jangan biarkan dirimu menyesal. Selama keselamatan pribadimu terjamin, aku akan mendukung apapun yang ingin kamu lakukan. Aku tahu Dongdong yang terbaik. Jin Mengyan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memberiku sedekah sekarang, beberapa remah, aku akan berterima kasih padamu. Aku memberitahumu, itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan membuat kamu dan Wang Demin pergi ke neraka bersama. The film was Kakak translated Demin, kamu sudah and kembali. narrated by M. Ayo Media. makan. Ada apa ini semua? Mengapa kau tiba-tiba begitu lembut? Ini juga bagus. Menyelamatkanku dari keharusan, memujuknya untuk menandatangani kontrak nanti. Aku datang. Kakak Demin. Apa yang terjadi tempo hari adalah salahku. Aku seharusnya tidak melayangkan tangan padamu. Tapi kamu harus percaya, itu karena aku terlalu mencintaimu, sehingga aku bertindak seperti itu. Tentu saja aku tahu itu. Aku sudah lama tidak marah. Kakak Demin. Kamu adalah tulang punggung keluarga kita. Bekerja keras di luar dari fajar hingga senja setiap hari. Aku benar-benar khawatir padamu. Polis asuransi ini dibeli oleh teman yang sangat bisa kupercaya. Anggap saja ini hadiah permintaan maafku padamu. Mengapa dia juga membelikan asuransi untukku? Ada apa kamu tidak menyukainya? Penerima manfaat asuransi adalah kau. Apa kau yakin ini hadiah untukku? Kita suami istri bukan? Menulis namaku di sini, hanya prosedur standar. Kamu masih tidak percaya padaku? Baiklah sempurna. Bisakah kau membantuku menandatangani ini? Asuransi kematian dan cacat akibat kecelakaan. Apa kau tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin aku? Kita benar-benar sehati. Kalau begitu mari kita tanda tangani bersama. Baiklah. Baru saja selesai bekerja. Ayo kita makan malam bersama mau. Tentu. Oh ya, aku menemukan. Seminggu yang lalu Wang Demin dan Tang Lena masing-masing membeli asuransi kematian dan cacat akibat kecelakaan dari perusahaan asuransi yang berbeda untuk satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka berdua membeli polis. Dua orang ini, mereka benar-benar pasangan teladan dengan koneksi telepati. Mengyan, terima kasih sudah meminjamkan aku uang. Datanglah ke tempatku untuk makan malam hari ini, baiklah. Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Tang Lina memintaku pergi ke rumahnya dan bilang dia ingin mengembalikan uangku. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Presiden Sheng Group Lansin telepon. Baiklah, kau urus pekerjaanmu dulu. Nanti aku akan pergi melihatnya. Jemput aku lagi nanti. Baiklah, jika terjadi sesuatu telepon saja aku. Baiklah. Pergi.
Ada apa? Apa kita masih menunggu seseorang? Coba kulihat. Kakak Demin, kenapa dia belum kembali? Kalian berdua baikan lagi. Kita suami istri. Setelah semua pertengkaran di ranjang diselesaikan di ranjang juga. Kakak Demin sudah kembali. Aku mengundang Menyan untuk menjadi tamu di rumah kita. Kamu tidak keberatan kan? Apa kamu masih ingat bagaimana dulu? Kita bertiga selalu makan bersama. Ayo, habiskan segelas kol ini. Masa lalu kita. Perselisihan akan dihapus bersih. Mulai sekarang, kita masih trio besi yang tak terpisahkan. The film was translated and narrated by M Media. Aku kembali terburu-buru hari ini. Aku belum ke rumah sakit. Bisakah kau mengantarkan makanan untuk ibuku sebentar lagi? Tentu. Baiklah, mari kita akhiri rapat hari ini di sini. Silakan buat pengaturannya. Kau menaruh racun di dalamnya. Menghadapi kematian. Akhirnya kamu pintar juga sekali ini. Mengapa kau ingin menyakitiku? Kamu dan sahabatku tertidur di rumah setelah berselingkuh. Tidak disangka gas bocor, menyebabkan kematian kalian. Bagaimana menurutmu tentang skenario yang kuatur untukmu? Bagaimana? Kau benar-benar terlalu kejam. Dibandingkan dengan kerugian yang kamu sebabkan padaku. Menurutku, aku masih terlalu berbelas kasih. Biarkan aku mengantarkan makanan untuk ibumu. Nenek tua itu. Mimpi saja. Kamu terlalu kejam. Mengyan, Dong, kau sudah sampai. Mengyan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak minum seteguk pun jola yang diberikan Tang Lina padaku. Namun, dia sepertinya terlalu banyak minum obat penenang. Dia mungkin perlu dikirim untuk dicuci lambungnya. Tapi karena kamu tahu dia punya niat buruk, kenapa kamu masih datang? Meskipun aku tidak ingin secara pribadi melihat mereka berdua mati, dia telah melakukan begitu banyak hal buruk. Tentu saja dia harus dibawa ke pengadilan. Aku hanya bisa mengikuti sandiwara mereka untuk mendapatkan lebih banyak bukti yang cukup. Baiklah, itu cerdas. Bagaimana kalau kita mengirimnya ke rumah sakit? Aku tidak ingin dia berjalan ke sana sendiri. Presiden Zheng Tanglina mengalami kecelakaan. Dia mengendarai mobil Wang Demin mencoba meninggalkan Haishe. Dalam perjalanan rem mobil blong, dia menabrak truk. Dia tidak bisa diselamatkan. Rem blong. Ya, menurut penyelidikan, Wang Demin sendiri yang merusaknya. Dia juga telah dibawa pergi untuk penyelidikan. Tidak heran Wang Demin bersikeras agar Tang Lina saat itu mengendarai mobilnya ke rumah sakit untuk mengantar makanan. Apakah kamu kesal? Awalnya aku
hanya ingin membawa mereka ke pengadilan. Tapi, sudahlah. Kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Malam yang indah. Jangan pedulikan mereka lagi. Mengenai masalahnya, mereka pasti berkembang ke arah yang baik bukan? Kami juga.